Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang hakikat metode eksperimen. Belum menjelaskan, di sini saya ingin memperkenalkan anggota kelompok 1. Yang pertama ada Monika Syafitri, yaitu saya sendiri. Yang kedua ada Warsini Harapa. Yang ketiga ada Muhammad. Kita dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang pengertian, karakteristik, dan desain penelitian eksperimen. Pengertian penelitian eksperimen akan dijelaskan oleh Muhammad. Baik, di sini adalah pengertian penelitian eksperimen. Eksperimen adalah melakukan uji coba. Nah, menurut Ibnu DKK tahun 2003 halaman 48, metode eksperimen merupakan metode penelitian yang menguji hipotesis bentuk hubungan sebab akibat, memulai pemanipulasian variabel independen, dan menguji perubahan yang diabaikan oleh pemanipulasian. Nah, kemudian dapat disimpulkan bahwa penelitian eksperimen yaitu penelitian dengan memberikan perlakuan pada subjek penelitian atau pada variabel yang lain. Baik Muhammad, terima kasih. Untuk materi selanjutnya mengenai karakteristik akan dijelaskan oleh Warsini. Karakteristik metode eksperimen. Menurut Gay dan kawan-kawan dalam buku Imam tahun 2021, karakteristik metode penelitian dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu manipulasi. Manipulasi merupakan dimaksudkan bahwa peneliti memutuskan apa bentuk atau nilai-nilai variabel bebas yang akan diambil dan kelompok mana yang akan mendapatkan bentuk yang mana. Yang kedua yaitu pengendalian. Dua situasi sama dalam segala hal, kecuali faktor yang ditambahkan ke atau dibuang dari salah satu situasi itu, maka setiap perbedaan yang muncul di antara kedua situasi tersebut dapat dikaitkan dengan faktor tersebut. Pernyataan ini disebut juga hukum variabel tunggal. Karakteristik yang ketiga yaitu pengamatan. Pengamatan dilakukan untuk mengetahui pengaruh manipulasi variabel bebas terhadap variabel terikat dalam satu penelitian eksperimen. Materi selanjutnya mengenai desain penelitian akan dijelaskan oleh saya sendiri. Desain penelitian eksperimen yaitu rancangan eksperimental bermacam-macam tergantung kepada tulisan penelitinya. Kebanyakan ahli mengklarifikasi penelitian eksperimentasi ke dalam 3 jenis rancangan. Rancangan pertama mengenai pra-eksperimental. Rancangan ini digunakan untuk mengungkapkan hubungan sebab akibat dengan cara melibatkan satu kelompok sehingga tidak ada kontrol yang ketat terhadap variabel ekstra. Jenis rancangan kedua yaitu rancangan eksperimental semu. Rancangan ini biasanya menggunakan kelompok subjek yang telah terbentuk secara wajar atau teknik rumpang. Rancangan eksperimen semu tidak memiliki kelompok eksperimen dan kelompok pengendali sehingga kelompok tersebut tidak setara. Nah, dua jenis rancangan eksperimen semu yaitu terdiri dari rancangan prates atau post-test, kelompok-kelompok setara. B. Rancangan rangkaian waktu, parafrasa, dan singkatan penjelasan. Yang ketiga yaitu rancangan eksperimental sungguhan. Rancangan ini berusaha mengungkapkan hubungan sebab akibat dengan memasukkan Yang kedua yaitu prates dan pascates dengan kelompok eksperimen kontrol yang diajak. Dan yang ketiga yaitu gabungan keduanya, rancangan atau dikenal dengan rancangan random. Materi selanjutnya tentang perbandingan penelitian eksperimen dengan yang lain akan dijelaskan oleh Muhammad. Selanjutnya yaitu perbandingan penelitian eksperimen dengan penelitian yang lain. Nah, untuk penelitian eksperimen ini adanya perlakuan pada subjek penelitian, sedangkan pada penelitian yang lain tidak memiliki perlakuan. Nah, kemudian perbedaan eksperimen dengan penelitian yang lain juga bisa dilihat dari judul, variabel, jumlah kelas, dan juga cara mengolah datanya. Nah, untuk judul penelitian eksperimen biasanya ditandai dengan kata pengaruh,
perbedaan, perbandingan, dan juga efektivitas. Nah, kemudian penelitian eksperimen ini terdiri atas dua variabel, yaitu variabel bebas yang diberi perlakuan dan tidak bisa dinilai, dan juga variabel terikat, yaitu variabel yang bisa dinilai. Nah, untuk jumlah kelas kata dalam penelitian eksperimen, yaitu yang pertama pra-eksperimen, satu kelas, dan yang kedua yaitu eksperimen semu atau eksperimen sungguhan dengan dua kelas. Nah, dua kelas ini yaitu diantaranya adalah kelas eksperimen yang diberi perlakuan dan juga kelas kontrol yang tidak diberi perlakuan. Nah, kemudian untuk cara pengolahan data, penelitian eksperimen ini menggunakan uji hipotesis. Ini dari beberapa sumber yang kami gunakan dalam pemaparan materi tadi. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan tentang penelitian eksperimen dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.